Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Parsi? Bisa minta waktunya sebentar nggak, Bu? Bisa. Kalau Bu Parsi nelpon saya, biasanya ada yang mau disampaikan secara pribadi nih. Iya, Bu. Sebelumnya, terima kasih ya, Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke, silakan Bu Parsi. Apa nih yang ingin Ibu Parsi bicarakan kali ini? Begini, Bu. Ini tentang kondisi sekarang ini. Sekarang kan sudah mulai masuk musim hujan ya, Bu. Em, Biasalah, seperti tahun-tahun sebelumnya, apabila sudah musim hujan, maka jumlah siswa yang berangkat ke sekolah itu pasti sangat sedikit. Lagi di kelas saya, Bu, di kelas 10D, dari jumlah siswa 33 anak, itu ada 13 siswa yang tinggalnya di Desa Mendayun. Kalau musim hujan, daerah tersebut tuh sering banjir. Karena kan ini banyak sawah di situ, Bu, ya. Sering banjir. Nah, tapi Bu, meskipun tidak banjir, akses jalan dari Desa Mendayun menuju sekolah itu sangat jauh, Bu. Terus juga banyak jalan yang rusak. Tambah lagi, tidak ada kendaraan umum. Jadi anak-anak itu kalau ke sekolah yang dari Desa Mendayun tuh, Bu, itu pakai sepeda motor bagi yang punya. Yang nggak punya biasanya bonceng ke temennya. Nah, kalau yang punya motornya nggak masuk, sakit atau berhalangan lah, otomatis yang ikut numpang tadi nggak sekolah juga. Makin sering mereka tidak masuk lagi. Gitu nah ini yang jadi alasan anak-anak tuh kenapa jarang ke sekolah kayak gitu. Nah, jadi sering nggak masuknya tuh kayak gitulah, Bu. Nah, terus di rumahnya mereka juga tidak pernah belajar, Bu. Nah, ini yang pengen saya obrolin dengan Ibu. Oh, gitu ya. Jadi nih murid-murid Bu Parsi ini enggan belajar di sekolah karena kendala banjir, kondisi jalan yang rusak, nggak ada transportasi umum. Selain itu, ada lagi nggak Bu kira-kira? Hmm, Sejak pandemi COVID, Bu, COVID-19 kemarin, sekolah kita kan sudah belajarnya tuh memakai pembelajaran secara daring ya, Bu, ya. Tapi, Bu, itu tuh kurang efektif sebenarnya. Karena beberapa murid itu terkendala di HP. Jadi HP-nya tuh yang sinyalnya lemah, atau malah lost sinyal sama sekali. Tambah lagi kuota nggak ada. Nah, seperti itu. Karena kan masyarakat di sini rata-rata kan petani, Bu, ya. Jadi tergantung masa panen gitu loh. Jadi punya duitnya ya kalau panen aja gitu loh. Seperti itu. Hal-hal inilah, Bu, yang menyebabkan motivasi belajar anak tuh menurun menurut saya. Oh, begitu ya. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Bu Parsi dapatkan? Karena saya ingin sekali, Bu, ya, murid-murid ya saya yang terkena dampak musim hujan ini tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi. Meskipun terkendala banjir, jalan rusak, kemudian tidak ada sarana transportasi. Jadi pengennya saya tuh mereka bisa tetap belajar meskipun mereka tidak bisa datang ke sekolah. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi supaya motivasi belajarnya tetap tinggi, jadi supaya mereka tetap dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Pokoknya jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran atau pelajaran tuh jadi tertinggal, Bu, atau ketinggalan dari murid yang lainnya pada saat pembelajaran dilaksanakan secara daring.
Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar secara daring itu yang seperti apa sih? Mmm, Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu, eee, apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, Bu. Kemudian, samping itu mereka aktif bertanya atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke. Jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu, apalagi? Apalagi ya, Bu, ya? Mungkin dengan mereka memiliki catatan materi di bukunya, Bu. Nah, jadi ada 4 ciri ya. Ada aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang ideal sepertinya gitu ya, Bu ya. Mhm. Ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Bu Parsi yang belajar daring kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Beragam sih. Kalau di rata-rata mungkin ada di angka 5 ya, Bu. Bingung juga saya sih. Oh, posisinya di angka 5 ya. Menurut Ibu, apa kendalanya sehingga ada di angka 5 tadi? Hmm, Bisa jadi karena faktor keluarga dan lingkungan juga, Bu. Itu bisa berpengaruh kan? Kemudian ada juga murid yang tidak punya HP. Ditambah lagi ada kendala, sinyal yang jelek, terus nggak punya kuota lagi. Banyak juga tantangannya ya. Oke, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Ibu Parsi ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa tuh Bu untuk memotivasi belajar tadi? Hmm, Kalau dengan kondisi seperti ini sih, sepertinya di angka 7, Bu. Sudah lebih baik lah. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 nih kira-kira? Sebenarnya itu, Bu, yang jadi pikiran saya. Kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti? Supaya motivasi belajar mereka itu aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Hmm, Sebenarnya, Bu, mungkin ada guru yang harus mendampingi saat mereka belajar daring. Untuk bentuk belajarnya bisa dibuat berkelompok dan berkumpul di salah satu tempat gitu. Jadi perlu guru pendamping dan juga perlu tempat ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi guru pendamping tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan di salah satu tempat yang Obrolan ibarat kali kata ini berdekatan lah, gitu, saling berdekatan. Bisa di balai desa atau di balai pertemuan warga, bisa di sekolah dasar terdekat, atau seperti di majelis taklim gitu, Bu. nah, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana? Hmm, yang dapat saya lakukan untuk dalam waktu dekat ini, Bu, mungkin dengan mulai mengumpulkan teman-teman guru ini untuk saling berkoordinasi dan membahas siapa guru pendamping eh, yang akan mendampingi murid belajar dari jarak jauh. Apalagi selain itu? Apalagi ya, kemudian mengelompokkan murid yang terdampak banjir. Jadi kita kumpulin sesuai zonasi dan menghubungi kepala desa atau lurah setempat, Bu, untuk minta izin dan dukungan lah. Ya, ya, ya. Kapan hal tersebut bisa Ibu lakukan? Ya, harusnya sih minggu-minggu ini kali ya, Bu ya. Karena memang harus dilaksanakan secepatnya. Siapa Bu yang dapat bantu Ibu?
Yang bisa bantu saya, menurut saya sih para wali kelas, Bu. Baiklah, kita sudah berada di penghujung coaching ya, Bu Parsi. Apa yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini ya, Bu ya. Saya mendapatkan pencerahan dari Ibu. Yang awalnya saya masih bingung, Bu, harus berbuat apa supaya murid-murid saya yang terkena dampak musim hujan masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh. Yaitu tadi dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping untuk mendampingi murid belajar. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya pengen banget nih mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu di sekolah. Baik, Ibu. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Parsi, semoga percakapan kita ini membawa banyak manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah apa ya Bu Umi? Tumben. Begini Bu, saya ada sekali hal yang pengen saya obrolin sama Ibu. Kira-kira bisa minta waktunya sebentar nggak Bu? Bisa dong. Apa sih yang nggak untuk Bu Umi? Biasanya kalau Bu Umi nelpon tuh pasti ada yang penting nih. Ngomong-ngomong, selamat ya. Udah jadi ibu beneran loh. Semoga Bu Umi dan dedek bayinya sehat-sehat ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah kemarin lahirannya juga lancar. Saya terima kasih banget Bu Parsi sudah sangat perhatian dengan saya dan juga mau meluangkan waktu untuk saya. Oke, silakan Bu Umi. Apa nih yang pengen Bu Umi bicarakan? Begini loh Bu, ini tentang kondisi saya di sekolah, di tempat saya mengajar. Saya kan belum genap 1 semester di sekolah tersebut. Ya, sebenarnya saya sih mudah sih beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang baru. Tapi karena saya datang di kala saya sedang menjalani program guru penggerak ini, maka kayaknya tuh kayak pandangan rekan-rekan saya itu agak gimana gitu Bu dengan saya. Ya maklum lah karena di sekolah itu tuh belum ada guru penggeraknya kayak gitu yang mengikuti program guru penggerak tuh belum ada. Ya mereka tuh kayak mandang saya tuh kayak sepertinya gimana gitu, wah orang baru nih kayak gitu kan, sudah masuk program guru penggerak masih muda, emangnya bisa apa nih kayak itu kan. Nah dari situ saya merasa kurang nyaman dan semangat mengajar saya tuh menurun Bu, mungkin makanya saya pengen cerita. Oh gitu ya. Wah, selamat loh sebelumnya Bu Umi udah masuk program guru penggerak. Jadi Ibu tidak merasa nyaman ya saat ini ya, karena merasa disepelekan ya, disepelekan dipandang rendah Bu ya, oleh rekan kerja Ibu ya. Karena Ibu yang masih muda, sudah masuk program guru penggerak. Jadi
ada berpengaruh lah Bu ya pada menurunnya semangat mengajar Ibu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Ya, selain itu saya juga belum begitu kenal dengan rekan-rekan saya, juga mereka tidak kenal saya secara mendalam. Oh, begitu ya. Dalam obrolan kita kali ini, apa sih yang pengen Bu Umi dapatkan? Hmm, ya, karena saya ingin bekerja dengan nyaman dan diterima di lingkungan kerja saya, dan saya tuh pengennya mereka nggak meragukan kredibilitas saya kayak gitu loh, Bu. Oke, supaya Ibu merasa nyaman dan diterima oleh rekan-rekan Ibu. Gitu ya? Iya, ya supaya tetap bisa melaksanakan tugas ngajar dengan baik, nyaman, dan saya juga bisa membuktikan keberadaan saya itu bisa membawa atmosfer perubahan ke arah yang lebih baik kayak gitu. Seperti yang sedang saya pelajari juga dalam program guru penggerak ini. Ya, saya juga ingin ngajak teman-teman saya itu untuk ikut program guru penggerak gitu, Bu. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu Umi sendiri, semangat mengajar yang menurun itu seperti apa sih? Oh, semangat mengajar yang itu ya semangat yang apabila saya melakukan suatu kegiatan pembelajaran di sekolah, saya tuh sangat dinanti oleh murid-murid saya dan rekan-rekan kerja saya. Mereka selalu mendukung apapun yang kegiatan yang saya lakukan lah pokoknya selama proses pembelajaran itu sendiri. Oke, jadi perasaan dinanti oleh murid ya Bu ya, dan dukungan dari rekan kerja ya. Hmm, Selain itu Bu, ada lagi? Hmm, apalagi ya? Mungkin silaturahmi dengan rekan sejawat, saling berkunjung ke rumah, dan sering berdiskusi, atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol pada waktu istirahat di sekolah, kayak gitu. Oke, nah jadi ada 4 ciri ya. Yang pertama perasaan dinanti murid, kemudian ada dukungan dari rekan kerja, kemudian silaturahmi ke rumah rekan kerja, kemudian diselingi ngobrol-ngobrol ringan di waktu istirahat di sekolah. Gitu ya, Bu. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, Bu. Sekarang Bu Umi berada di posisi berapa? Kalau dari angka 1 sampai 10. Berada di angka Oh, berapa semangat mengajari Bu tadi? kalau saya sih merasanya ada di posisi 6. Saya juga bingung sih Bu sebenarnya. Baik, posisinya ada di angka 6 ya. Oke, menurut Ibu, apa kendalanya sehingga Ibu berada di angka 6? Ya, kendalanya mungkin karena faktornya saya orang baru, kemudian kerja di lingkungan kerja yang baru, teman-teman kerja saya juga baru, tipikal murid saya juga baru, jadi kan masih adaptasi juga kayak gitu, Bu. Wah, banyak juga ya tantangannya. Oke, uh, Ibu sendiri, kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya kalau banyak tantangannya kayak gini. Nah, kalau Bu Umi ingin berada di level berapa untuk memotivasi semangat mengajar tadi? Kalau menurut saya dengan kondisi yang kayak sekarang ini sih di angka 8 itu sudah sangat baik, Bu. Hmm, Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai posisi di angka 8 itu? Nah, itu dia, Bu, sebenarnya yang saya pikirkan, makanya saya nelpon Bu Parsi. Kalau dari pengamatan Ibu, rencananya Ibu akan melakukan apa untuk menjalin hubungan dengan rekan kerja Ibu agar kedepannya menjadi lebih baik? Supaya motivasi dan semangat mengajar Ibu bisa kembali lagi seperti semula. Sebenarnya
Di sekolah saya sih kan ada guru BK juga. Mungkin dengan adanya guru BK ya bisa memfasilitasi komunikasi saya sih dengan rekan-rekan saya yang lain. Hmm, jadi perlu guru BK ya? Iya, guru BK pasti bisa menjembatani hubungan saya tuh dengan rekan sejawat melalui coaching untuk membangun komunikasi yang baik dan bisa juga meluangkan waktu untuk berbincang dengan teman. Ya, untuk kenali karakter mereka masing-masing lah. Nah, kemungkinan apa yang dapat dilakukan oleh Bu Umi dalam waktu yang dekat ini? Sepertinya dengan mengadakan coaching ya Bu, dengan guru BK untuk membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat saya di sekolah. Hmm, selain itu, apa lagi? Hmm, meluangkan waktu mungkin ya untuk berbincang ringan dengan rekan sejawat di sekolah, ya untuk mengenal karakter mereka masing-masing. Kira-kira kapan hal itu bisa Bu Umi lakukan? Seharusnya sih minggu-minggu ini ya Bu ya, ya secepatnya lah supaya lebih baik. Hmm, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Ibu? Bu Cici kali ya Bu selaku guru BK. Bu Cici ya. Oke, baiklah. Kita sudah berada di penghujung coaching, Bu. Jadi, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan kali ini, saya dapat banyak pencerahan. Yang awalnya saya bingung, saya tuh bingung banget mau berbuat apa supaya saya merasa nyaman dan bersemangat kembali untuk ngajar. Ya, dengan cara coaching dengan guru BK dan meluangkan waktu untuk berbicara dengan rekan sejawat. Oke, kalau begitu. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya pengen mendengar cerita Ibu. Setelah coaching dengan guru BK dan setelah Ibu berbincang dengan rekan sejawat Ibu. Iya, saya terima kasih banyak loh Bu Parsi mau dengar cerita saya, meluangkan waktu untuk saya jadi merepotkan. Makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Umi. Sehat-sehat terus ya, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.